133 di terakhir 132. Di sini saya mewakili dari kelompok Pro 3. Saya sangat setuju dengan adanya pembubaran pemilu di Indonesia. Jadi dengan adanya pemilu secara langsung ini membuat pengeluaran negara ini lebih besar. Jadi yang kedua masalahnya ada mengurangi dengan pembubaran pemilu untuk mengurangi adanya politik uang di Indonesia. Jadi percuma kalau misalkan kita nih, contohnya pemilu kemarin, paslon-paslon ini pada memberi uang kepada rakyat untuk supaya rakyat itu memilih dia gitu. Jadi kalau misalkan suaranya banyak karena dia memberi uang ke masyarakat yang lebih banyak, kalau dia menang kepemimpinannya itu percuma karena dia menang bukan karena skill yang dia punya gitu, bukan karena dia punya jiwa kepemimpinan, tetapi karena dia memiliki uang gitu. Jadi kalau misalkan ada paslon, misalkan ada paslon nomor 1 ini memiliki uang yang sangat banyak, jadi yang paslon 2 dia cuma memiliki skill yang dia punya jiwa kepemimpinan, tetapi yang dipilih malah paslon nomor 1 gitu. Jadi kalau misalkan pemilu ini dibubarkan, itu buat negara kita lebih keuangannya stabil gitu, nggak ada pengeluaran besar untuk pengadaannya pemilu secara langsung. Jadi saya contohnya pada studi kasus di pemilu di pokoknya di kabupaten di Indonesia ini dia sekitar 0,05% adanya politik uang gitu tuh. Jadi dengan adanya politik uang ini pemilu ini tidak stabil. Jadi saya sangat setuju dengan dengan setuju dengan mosi yang diberikan ya. Nah, dimana jika defisit demokrasi itu terjadi karena anggaran pemilu yang besar, pembubaran atau tidak terlaksananya pemilu bukanlah solusi, yang dimana seharusnya pemerintah itu memberikan undang-undang untuk membatasi anggaran pemilu. Yang dimana pemilu ini seperti kata Sulbak di bawah, ini adalah sarana untuk rakyat memberikan legitimasinya kepada pemerintah. Di mana legitimasi inilah fondasi stabilitas demokrasi yang diberikan rakyat gitu. Nanti jika pemilu ini dibatalkan atau tidak terlaksana, justru ini akan mengganggu stabilitas politik, di mana seperti kata Budiarjo bahwa pemilu ini sarana untuk rakyat memberikan hak suaranya untuk memilih pemerintah. Nah, jika pemilu ini tidak terlaksana, bagaimana? Yang seperti kita tahu, masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang tidak melek politik dan hanya datang ketika pencoblosan saja. Dan jika pemilu tidak terlaksana, bagaimana rakyat tetap ikut andil dalam proses politik yang terjadi di Indonesia? Yang dimana seperti kata Heywood, pemilu ini adalah merupakan prinsip yang dimana terjadi kegiatan yang kata Heywood yang pemilu ini bahwa kegiatan yang menjadikan prinsip terlaksananya prinsip government by the people, dimana jika pemilu ini tidak terlaksana, tentu saja rakyat tidak bisa memberikan legitimasinya untuk pemerintah. Dan jika anggaran memang
jika dalam pemilu anggaran itu memang besar ya, tentu saja kami menolak solusi bahwa pemilu itu tidak boleh terlaksana ya, tidak dilaksanakan. Dimana ini bukan solusi, dimana pemerintah itu sering memberikan solusi-solusi yang tentu saja tidak pro rakyat, dan dimana ini tentu saja menghilangkan atau menghilangkan kekuasaan untuk rakyat memberikan legitimasinya kepada pemerintah. Seperti yang sedikit saya tahu bahwa di data yang saya baca di Papua Pegunungan itu terjadi ada dana anggaran yang terputar itu sekitar 17 triliun rupiah ya, yang dimana tidak triliun, tetapi justru ini memberikan kan bahwa sepertinya solusi yang Ali sampaikan itu bisa dengan membuat buku tentang anggaran seperti itu. Sedangkan bagaimana dengan Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 tentang berjuril tadi, yang dimana pemilu itu tuh mengharuskan tentang langsung, bebas, jujur dan adil. Gimana kalau misalnya anggaran tersebut tuh masih membuat pemilu itu sendiri tuh jadi nggak jujur, nggak adil, dan menjadi suara yang nggak bebas seperti itu. Sedangkan juga berdasarkan data KPK tahun 2023 itu menunjukkan bahwa lebih dari 70% itu kepala daerah korupsi pada saat pemilihan kepala daerah seperti itu. Sedangkan Budiarjo sendiri itu menegaskan bahwa tujuan pemilu itu untuk menyalurkan hak-hak suara rakyat untuk pada pemilu politik seperti itu. Jadi bagaimana? Baik, saya sedang isi dengan inti 154 akan mengkritik pernyataan Ali yang menyatakan bahwa bagaimana jika pemilu dihapuskan, karena itu adalah salah satunya faktor masyarakat itu bisa berkontribusi dalam atau bertekok demokrasi. Tapi menurut Bu Miriam Budiarjo, pemilu itu bukan hanya tidak bisa demokrasi itu pemilu tidak bisa dijadikan tolak ukur karena ada faktor lain, misalnya seperti partisipasi politik bidang lain kayak lobbying dan lainnya, dan juga banyak sekali pelanggaran pemilu ini terutama di tahun 2024 dan juga menurut Bawaslu itu sekitar 347 kasus yang terjadi, dan juga menurut kompas.com itu sekitar meraup 41 triliun hanya untuk pemilu 2024 saja. Jadi baik, di sini saya Tirza Lumena dengan 3 digit NIM lain 157. Di sini saya akan mengkritik speaker satu, yaitu Dita. Jadi Dita ngomong apa? Allah. Jadi dia ngomong kalau dia setuju sama pembubaran itu karena banyak politik uang. Jadi pemimpin katanya Dita, pemimpin paslonnya itu banyak yang memakai politik uang. Padahal nggak semuanya paslon itu menggunakan politik uang, masih banyak dari mereka yang tidak menggunakan politik uang, dan masih banyak dari mereka yang jujur. Terus juga saya ingin mengkritik Isma Nabila. Dia ngomong kalau dibikin UU ya, kalau dibikin UU malah nambahin korupsi. Jadi sebenarnya kalau dibikin UU itu tuh nggak bakal maksudnya kalau undang-undang itu kan pasti udah ada penetapannya ya. Jadi itu dia nggak mungkin banyak yang korupsi karena udah ada peraturannya sendiri. Nah kalau korupsi itu balik lagi sama kepemimpinannya. Nah di sini juga saya memakai landasan Budiarjo kalau pemilu itu sebagai perwujudan rakyat. Di sini saya ingin mengkritik Alia. Alia tadi ngomong kalau misalkan dari Miriam Budiarjo itu kan tolak ukur gitu kan demokrasi pemilu. Nah di Budiarjo sendiri juga menegaskan kalau misalkan pemilu itu menjadi simbol atau kayak patokan gitu tingkat demokrasi. Jadi kalau misalkan dihapus itu di mana jembatan kita antara ke pemerintah gitu kan, di mana pilih kita kepada kayak pilkada kayak ke pemimpin di atas kita gitu kan. Terus juga terkait biaya yang tinggi. Nah biaya tinggi itu bisa dioptimalkan gitu, bukan harus menghapus hak memilih seperti kayak di data di sekretariat kabinet pada pemilu 2019 di situ anggaran pemilu itu mencapai 25,6 triliun. Nah, tapi pemerintah itu memberikan sekitar 71,76 triliun gitu. Jadi kayak
nggak harus menghapus gitu kan kalau Oke, jadi di sini saya akan mengkritik Tirsa. Tadi Tirsa bilang kalau Budi Arjo itu pemilu itu untuk buat demokrasi rakyatnya. Tetapi menurut Haywood, kalau misalnya pemilu demokrasi yang sehat itu harus dilakukan dengan sehat. Tetapi kalau misalnya kita pemilu tidak dilakukan dengan sehat itu kita harus pemilu sehat itu kita harus berdemokrasi. Jadi dengan data dari Kementerian Keuangan juga bahwa kalau anggaran pemilu kita itu sangat tinggi. Terus tadi Hersa juga bilang kalau Budi Arjo untuk melakukan demokrasi juga. Nah, Haywood berpendapat kalau pemilu melakukan demokrasi itu tidak efisien dan tidak efektif, malah membuat demokrasi itu rusak kalau melakukan anggaran banyak, apalagi kalau pemilu itu banyak korupsi gitu. Baik, seperti yang dikatakan oleh perkenalkan nama saya Dana, seperti yang dikatakan oleh Nabila tadi bahwa yang dikatakan oleh Nabila sama Alia tadi tentang pendanaan kan. Nah, pendanaan itu kan itu tuh kayak itu tanggung jawabnya pemerintah, yang dimana sebesar apapun ya dengan adanya pemilu ini ya harusnya ya sudah siap dengan penyiapan anggaran. Seperti yang dikatakan oleh Surbakti bahwa pemilu ini tempat untuk menyampaikan suatu aspirasi masyarakat. Terus yang dikatakan oleh Ali tadi bahwa yang tentang demokrasi yang misalnya kalau dihilangkan itu, terus kayak kalau untuk intinya dari permasalahan demokrasi yang katanya tidak sehat, terus yang pendanaannya membengkak atau besar, itu tuh bukan salah satu itu bukan harusnya dieliminasi, tapi harusnya melakukan sebuah reformasi. Jadi kami dari tim kontra menolak untuk pemilihan dihapuskan karena kita sebagai negara